Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, nama saya Nova Mesya Wulandari, mahasiswa Universitas Islam Riau, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hakikat bahasa, ragam dan laras bahasa. Sebelum masuk ke pembahasan, sebaiknya kalian harus tahu apa sih yang dimaksud dengan bahasa. Secara umum, bahasa adalah suatu alat komunikasi yang dimiliki manusia berupa sistem lambang bunyi yang berasal dari alat ucap atau mulut manusia. Sedangkan hakikat bahasa adalah intisari atau dasar kenyataan yang sebenarnya dari bahasa. Pengertian bahasa menurut para ahli. Menurut Plato, pengertian bahasa adalah pernyataan pikiran seseorang dengan perantaraan mata yang merupakan cermin dari ide seseorang dalam arus udara lewat mulut. Bahasa sendiri memiliki 4 fungsi utama, yaitu sebagai fungsi ekspresi, yang kedua sebagai fungsi komunikasi, yang ketiga fungsi adaptasi dan integrasi, dan yang terakhir ada fungsi kontrol sosial. Ragam bahasa Indonesia terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, ragam berdasarkan waktu penggunaannya. Di sini ada 2, yaitu ragam bahasa Indonesia lama dan ragam bahasa Indonesia baru. Yang kedua, berdasarkan media, yaitu secara lisan dan tertulis. Dan yang ketiga, berdasarkan situasi, ragam bahasa resmi, ragam bahasa tidak resmi, ragam bahasa akrab, ragam bahasa konsultasi. Dan yang terakhir, berdasarkan bidang atau tema yang sedang dikomunikasikan, yaitu ragam bahasa ilmiah, ragam bahasa sastra. Unsur dasar bahasa. Yang pertama ada fonem. Fonem sendiri yaitu unsur terkecil dari bunyi, ucapan yang bisa digunakan untuk membedakan arti dari satu kata. Contohnya kata ular dan kata ulas, yang memiliki arti berbeda karena tulisan yang berbeda. Morfem, yaitu unsur terkecil dari pembentukan kata dan disesuaikan dengan aturan suatu bahasa. Pada bahasa Indonesia, morfem dapat berbentuk imbuhan. Sintaksis. Sintaksis yaitu penggabungan kata menjadi kalimat berdasarkan aturan sistematis yang berlaku pada bahasa tertentu. Semantik. Semantik yaitu mempelajari arti dari makna dari suatu bahasa yang dibentuk dalam suatu kalimat. Dan yang terakhir, diskurs, yaitu mengkaji bahasa pada tahap percakapan, paragraf, bab, cerita, atau literatur. Ciri khas hakikat bahasa yaitu menurut pendapat Khair dalam Mulia Stuti 2014 halaman 13, ciri hakikat bahasa sebagai berikut. Yang pertama, bahasa sebagai sistem, dan yang kedua, bahasa berwujud lambang, dan yang ketiga, bahasa berupa bunyi, yang keempat, bahasa bersifat arbitrer, yang kelima, bahasa itu sangat bermakna, dan yang keenam, bahasa bersifat universal, dan yang terakhir, bahasa bersifat unik. Kedudukan bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia ada 4. Yang pertama, bahasa persatuan. Bahasa pemersatuan adalah bahasa pemersatu suku bangsa yang dicetuskan pada tanggal 28 Oktober 1928. Dan yang kedua, sebagai bahasa negara. Bahasa negara adalah bahasa yang digunakan dalam administrasi negara untuk berbagai aktivitas. Dan yang ketiga, bahasa nasional. Bahasa nasional adalah fungsi jati diri Indonesia bila berkomunikasi pada dunia luar. Sedangkan yang keempat, sebagai bahasa baku. Bahasa baku atau bahasa standar merupakan bahasa yang digunakan dalam pertemuan sangat resmi. Terima kasih.